Selamat pagi anak-anak kami, salam sehat dan tetap semangat walaupun kita belajarnya jarak jauh. Oke, materi kita di kesempatan ini masih tetap membahas mengenai persamaan kuadrat, tetapi dengan menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna. Sebelum kita nanti menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu bentuk umumnya yang minggu yang lalu yang kita buat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita perhatikan di dalam menentukan nilai akar-akar. Yang pertama, tentukan nilai a, b, dan c. Yang kedua, bagi kedua ruas dengan a samaan kuadratnya A-nya lebih besar dari 1, berarti kita lakukan pembagian ke setiap suku dengan A. Tetapi jika koefisien A-nya sama dengan 1, langkah kedua tidak perlu kita lakukan. Jadi ya, yang ketiga, kurangi kedua ruas dengan C. Keempat, tambahkan B per 2A dikuadratkan pada kedua ruas. Yang kelima, ubah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurnanya nanti bisa kita ubah menjadi X tambah P berpangkat 2 sama dengan Q. Dengan Q lebih besar sama dengan 0. Yang berikutnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Bentuk umumnya nanti dapat kita ubah menjadi X tambah P sama dengan tambah kurang akar Q, atau X sama dengan negatif P ditambah kurang akar Q. Dari bentuk ini nanti bisa kita ubah menjadi X1-nya sama dengan negatif P ditambah akar Q. Sedangkan X2-nya bisa kita cari dengan negatif P dikurang akar Q. Supaya jelasnya, mari kita bahas beberapa soal persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Soal yang pertama yang kita bahas, ya, mari kita lihat, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Jika persamaannya x kuadrat ditambah 8x ditambah 15 sama dengan 0. Nah, kita ingat tadi sudah Bapak jelaskan di awal langkah-langkahnya. Langkah pertama katanya dari bentuk persamaan x kuadratnya, x kuadrat ditambah 8x ditambah 15 sama dengan 0. Nah, inilah tadi dia nilai. Langkah pertama kita cari nilai a. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 8, dan C-nya sama dengan 15. Nah, langkah kedua kita bagi semuanya dengan A. Cuman di sini nilai A-nya sudah 1, tidak perlu lagi kita lakukan. Langkah ketiga, kedua ruas kita kurangi dengan konstanta. Berarti x kuadrat ditambah 8x ditambah 15 dikurang 15 sama dengan 0 dikurang 15. Itu dia nanti. Baru berikutnya 15 kurang 15 itu 0. Berarti sisanya nanti di sini dia x kuadrat ditambah 8x sama dengan negatif 15. Nah, langkah kedua kita ubah menjadi kuadrat sempurna. Nah, caranya yang pertama sekali nanti yang harus kita lakukan di sini adalah boleh ini. Kedua ruas kita kurangi dengan B kuadrat. Itu nanti dia ya. Berarti ini bisa kita ubah menjadi X ditambah 4 kuadrat. Itu dia. Sama dengan, boleh jadi 4 kuadrat sama dengan negatif 15. Itu dia nanti. Berarti selanjutnya kita dapatkan X ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 15
negatif 15 ditambah 4 kuadrat 16, berarti karena kurang menjadi positif. Oke, baru nanti X kuadrat, X tambah 4 dikuadratkan sama dengan min 15 ditambah 16 sama dengan 1. Baru inilah dia kuadrat sempurnanya. X tambah 4 sama dengan akar 1. Oke, tadi catatannya plus minus akar 1. Berarti nanti langkah berikutnya dari sini kita dapatkanlah dia nanti X sama dengan negatif 4 ditambah kurang akar 1 berarti 1. Kesimpulannya nanti dari sini kita dapatkan X1 sama dengan negatif 4 ditambah 1, itu dia, berarti sama dengan negatif 3. Yang kedua, X2-nya sama dengan negatif 4 dikurang 1. Yang kita ambil sekarang yang negatifnya. Berarti X2-nya sama dengan negatif 5. Maka akar-akarnya yang kita dapatkan dari sini adalah negatif 5 atau negatif 3. Nah, inilah nanti dia nilai akar-akar yang kita dapatkan. Soal kita yang kedua, jika persamaan kuadratnya X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah, oke, berarti bentuknya X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0. Berarti kedua ruas langsung kita jumlahkan boleh. 4X lawan dari 12 adalah positif 12. Berarti kedua ruas kita tambahkan dengan 12. Berarti 0 ditambah 12. Itu dia nanti. Berikutnya dari sini nanti dia kita dapatkan. Ini boleh kita coret nilainya. Baru nanti kita dapatkan dari sini hasil berikutnya adalah X kuadrat dikurang 4X sama dengan 12. Nah, berikutnya nanti setengah dari 4 itu boleh kita buat menjadi seperti ini. 2 kuadrat dikurang 2 kuadratnya adalah 4 sama dengan 12X. Tapi nanti dari situ dia kita dapatkan bentuknya lagi X kuadrat X kurang 2 dikuadratkan sama dengan 12 ditambah 4. Itu jadinya berarti X kurang 2 kuadrat sama dengan 16. Nah, inilah kuadrat sempurnanya. Selanjutnya nanti kita dapatkan, kita buat menjadi X kurang 2 sama dengan akar 16. Itu dia. Berarti nanti dari sini ingat baru kita sajikan nanti plus minusnya. Selanjutnya kita dapatkan hasilnya nanti X kurang 2 sama dengan, boleh langsung diakarkan. Yang terakhir nanti di sini kita dapatkan X sama dengan, kalau dia pindah berarti 2 ditambah kurang 4. Berarti kesimpulannya dari sini kita dapatkan dia X yang pertama adalah 2 ditambah 4 berarti sama dengan 6. X yang kedua adalah 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Berarti kesimpulannya nanti akar-akar persamaan kuadrat adalah negatif 2 atau 6. Nah, itu hasilnya di contoh kita yang kedua. Soal yang ketiga kita lihat mempunyai koefisien A. Berarti kalau bentuk seperti nanti dia selesaikan persamaan 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 5 sama dengan 0 dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Berarti nanti kalau kita perhatikan soalnya 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 5 sama dengan 0. Langkah berikutnya tadi kita bagi semuanya dengan 2.
Itu dia, berarti 2 dibagi 2 berarti X kuadrat. 3 dibagi 2 berarti 3 per 2X. Itu dia, nanti baru berikutnya nanti kurang 5 per 2. Sama dengan 0. Itu dia. Baru selanjutnya kita tambahkan lawan dari negatif 5 per 2. Atau dengan kata lain bolehnya ini kita buat 3 per 2X sama dengan, kalau ini langsung pindah boleh biar lebih gampang sederhana, 3 per 2. Selanjutnya ini kita bagi 2. Baru langsung kuadratkan, berarti X ditambah 3 per 2 dibagi 2 itu sama dengan 3 per 4. Berpangkat 2 kurang, kuadratkanlah ini, 3 per 4 pangkat 2 sama dengan 5 per 2. Itu dia. Baru selanjutnya nanti kita dapatkan, langsung kita pindahkan, X tambah 3 per 4 berpangkat 2 sama dengan 5 per 2 ditambah 3 pangkat 2 itu adalah 9, 4 pangkat 2 adalah 16. Berarti berikutnya nanti X tambah 3 per 4 berpangkat 2 sama dengan, sama-sama per 16, 840 ditambah 9. Itu dia nanti, berarti X ditambah 3 per 4 pangkat 2 sama dengan 49 per 16. Akhirnya X tambah 3 per 4 sama dengan, itu dia, tanda boleh langsung otomatis kita buat menjadi 49 per 16. Akar ya, plus minusnya. Berarti nanti dari sini kita dapatkan dia hasil terakhir. Dari sini nanti kita dapatkan X tambah 3 per 4 sama dengan, itu nanti dia berarti plus minus 7 per 4. Oke, baru kita lanjut lagi. X sama dengan negatif 3 per 4 ditambah kurang 7 per 4. X1-nya kita dapatkan sama dengan negatif 3 ditambah 7 per 4. Berarti negatif 3, 4. Tambah 7 ya, sorry. Negatif 3 tambah 7 sama dengan 4 dibagi 4. Berarti X1 sama dengan 1. X2 kita dapatkan nanti X2-nya sama dengan negatif 3 per 4 dikurang 7 per 4. Berarti jadi 10 per 4. Sama dengan X2-nya min 5 per 2. Oke, akar-akarnya kita dapatkan dari soal ini adalah 1 dan negatif 5 per 3. Itu contoh soal kita yang ketiga. Persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 11x dikurang 21 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Jika x1 lebih besar dari x2 maka nilai dari 4x1 ditambah 5x2. Kita kerjakan katanya dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke, langkah pertama dari sini nanti yang kita dapatkan 2x kuadrat ditambah 11x dikurang 21 sama dengan 0. Itu dia. Berarti langkah pertama tadi kita bagi semua suku dengan 2. Berarti x kuadrat ditambah 11 per 2x dikurang 21 per 2 sama dengan 0. Langkah berikutnya dibagikan semua, dikurangkan atau dijumlahkan dengan C. Berarti dari sini kita dapatkan x kuadrat sama dengan ditambah 11 per 2x sama dengan 21 per 2. Oke, baru kita buat kuadrat sempurnanya, berarti x ditambah 11 per 4 pangkat 2 dikurang 11 per 4 dipangkat 2 sama dengan 21 per 2. Nah itu dia. Berarti langkah berikutnya nanti dari sini kita buat lagi dia x ditambah 11 per 4 pangkat 2 sama dengan 21 per 2 ditambah
121 per 16. Ya, pangkat 2 ya. 11 pangkat 2, 121, 4 pangkat 2 itu adalah 16. Selanjutnya berarti X ditambah 11 per 4 pangkat 2 sama dengan per 16. Kita kalikan 8 berarti 8, 16 ditambah 121. Berarti nanti di sini X tambah 11 per 4 pangkat 2 sama dengan 189 per 16. Oke. Selanjutnya baru kita buat bentuk terakhir 11 per 4 sama dengan plus minus akar. Otomatis buat plus minusnya. 189 per 16. Itu dia. Kalau kita lanjutkan lagi soalnya baru kita buat. X ditambah 11 per 4 sama dengan 17, tambah kurang atau plus minus 17 per 4. Baru kita buat X1 sama dengan yang kita pakai yang tambah dulu 17 per 4 pindah berarti 11 per 4. Berarti X1 nya sama dengan 6 per 4 sama dengan 3 per 2. Selesai. Yang kedua dari sini nanti dia X2 nya sama dengan yang negatif kita pakai 17 per 4 dikurang 11 per 4. Baru selanjutnya X2 sama dengan negatif 28. Negatif 28 per 4 sama dengan negatif 7. Syarat tadi katanya nilai dari X1 lebih besar dari X2. Pas, berarti ini X1 nya, ini X2 nya. Ini X2 ya. Berarti nilai dari 4X1 ditambah 5X2 sama dengan berarti 4 dikali 3 per 2 ditambah 5 dikali negatif 7. Itu nanti ya. Berarti hasil terakhir kalau dari sini kita dapatkan sama dengan 4, 2 minus 6, 2 kali 3 ya, kurang 35. Berarti sama dengan negatif 29. Itu jadinya. Berarti hasil terakhir yang kita dapatkan nanti dia adalah negatif 29. Soal yang kelima, akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Nilai terkecil yang mungkin dari 3X1 kurang 2X2 adalah. Berarti nilai terkecil dari hasil dari bentuk yang ini yang akan kita cari. Berarti diselesaikan dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Jadi soalnya tadi X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Oke, karena koefisien A-nya sudah 1, berarti tidak perlu lagi kita bagikan semuanya. Langkah berikutnya nanti dari soal X kuadrat dikurang 7X, berarti ini jadi negatif 10. Oke, langkah berikutnya kita buat kuadrat sempurnanya, berarti ini 7 per 2 dikuadratkan dikurang 7 per 2 pangkat 2 sama dengan negatif 10. Berarti nanti kita dapatkan dari sini X kurang 7 per 2 pangkat 2 sama dengan, kalau pindah jadi positif ya, berarti 49 per 4 dikurang 10. Oke, kita dapatkan dari situ dia nanti X kurang 7 per 2 kuadrat sama dengan 49 kurang 4 kali 10 berarti 40 per 4. Jadi ya. Berarti kita dapatkan X kurang 7 per 2 pangkat 2 sama dengan 9 per 4. Baru kita buat kuadrat sempurnanya X kurang 7 per 2 sama dengan plus minus akar dari 9 per 4. Oke, berarti nanti X kurang 7 per 2 sama dengan plus minus
3/2. Itu nanti terakhir hasilnya. Baru kita buat lagi. X sama dengan 7/2 karena kurang pindah jadi positif tambah kurang 3/2. Dari sini nanti kita dapatkan lagi dia bentuknya X1 kita ambil sama dengan yang positif ya. Atau boleh 7. Oh, jangan dulu X1 karena nanti kita buktikan ya. X-nya 7/2 ditambah 3/2. Ini sama dengan 10/2 sama dengan 5. Yang berikutnya X1 lagi yang kurang kita pakai 7/2 dikurang 3/2 sama dengan 4/2 sama dengan 2. Mari kita substitusikan. Nah, yang pertama kita ambil misalnya X1-nya sama dengan 5 dan X2-nya sama dengan 2. Kita substitusikan ke soal, dari sini kita dapatkan nanti 3x1 dikurang 2x2. Berarti nanti hasilnya kita dapatkan 3 dikali 5 dikurang 2 kali 2. Oke, berarti 15 dikurang 4 sama dengan 11. Itu dia. Yang berikutnya kita tukar posisinya. Jika X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 5. Berarti dari sini nanti kita dapatkan bentuknya 3x1 dikurang 2x2 sama dengan, berarti 3 kali 2 kurang 2 kali 5. Berarti nanti 6 dikurang 10 sama dengan negatif 4. Berarti kesimpulannya nilai terkecil yang didapatkan dari operasi itu adalah negatif 4.